Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Ranggon. Selamat datang di Ranggon Story, tempat di mana kisah misteri, legenda, dan cerita-cerita penuh teka-teki hadir menemani harimu. Siapkan dirimu untuk menyelami cerita yang seru, mendebarkan, dan tak terlupakan. Jangan lupa pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Selamat mendengarkan. Langit sore mulai memudar, berubah dari jingga menjadi kelabu pekat. Andi duduk di balik kemudi mobilnya, melirik ke arah peta digital yang terus menunjukkan jalan berkelok menuju desa terpencil di ujung wilayah pedalaman. Desa itu bahkan tidak tercantum di peta resmi, hanya muncul melalui koordinat yang diberikan oleh klien misteriusnya. Seseorang yang tidak pernah dia temui secara langsung, hanya berbicara melalui telepon dengan nada suara yang dingin dan tak beremosi. Pastikan kau sampai di sana sebelum matahari benar-benar terbenam, pesan klien itu sebelum menutup telepon. Rasa aneh menyelimuti Andi sejak menerima pekerjaan ini. Bayarannya memang besar, cukup untuk membuatnya mengabaikan rasa curiga. Sebagai arsitek muda yang sedang mencoba membangun karier, kesempatan seperti ini terlalu menggoda untuk dilewatkan. Jalan yang dilalui semakin sepi, dengan hutan lebat di kedua sisi. Sesekali Andi melihat bayangan burung hantu yang terbang melintasi mobilnya. Ketika matahari akhirnya tenggelam sepenuhnya, suasana menjadi semakin suram. Lampu mobilnya satu-satunya sumber cahaya, menerangi jalan tanah yang kini dipenuhi kabut tipis. Setelah hampir 1 jam melintasi jalan yang seakan tak berujung, Andi akhirnya melihat tanda kehidupan. Sebuah papan kayu tua berdiri miring di tepi jalan, bertuliskan, "Selamat datang di Desa Parakan," dengan cat yang mulai mengelupas. Di bawahnya ada tulisan kecil yang hampir tak terbaca, "Jangan ganggu apa yang tidak perlu diganggu." Andi tersenyum kecil, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang tiba-tiba menyergapnya. "Cuma tulisan orang iseng," gumamnya sambil melajukan mobil ke tengah desa. Desa itu terlihat sunyi, hampir terlalu sunyi. Rumah-rumah sederhana berjajar di kedua sisi jalan, sebagian besar terbuat dari kayu dengan atap jerami. Tak ada seorang pun terlihat di luar rumah, meskipun masih belum terlalu larut. Lampu-lampu di beberapa rumah menyala redup, memberikan sedikit kehidupan di tengah kegelapan. Mobil Andi berhenti di depan sebuah warung kecil yang tampak masih buka. Saat masuk, dia disambut oleh seorang wanita tua dengan wajah penuh kerutan dan mata yang tampak letih. "Selamat malam, Bu. Saya ingin bertanya arah ke rumah tua di ujung desa." "Rumah yang dekat dengan hutan?" tanya Andi sopan. Wanita itu terdiam sejenak memandang Andi dengan tatapan khawatir. "Kau benar-benar ingin ke sana?" Suaranya nyaris berbisik. Andi mengangguk. "Saya diminta untuk mengevaluasi rumah itu, pekerjaan saya." Wanita tua itu menghela napas berat dan melirik sekeliling, seolah takut seseorang mendengarnya. Dia lalu memberikan sebuah jimat kecil berbentuk segitiga yang diikat dengan tali merah. "Kalau kau harus ke sana, bawa ini. Dan jangan pernah mencoba membuka ruang bawah tanah." "Ruang bawah tanah?" Andi merasa semakin penasaran. Namun sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, wanita itu mengibaskan tangan memberi isyarat agar Andi pergi. Andi melanjutkan perjalanan mengikuti arah yang diberikan wanita tadi. Semakin jauh dari pusat desa, semakin gelap suasananya. Pohon-pohon besar menjulang di kedua sisi jalan, ranting-rantingnya tampak seperti lengan kurus yang mencoba meraih apa saja yang lewat. Ketika Andi akhirnya sampai di depan rumah yang dimaksud, dia langsung mengerti mengapa penduduk desa menyebutnya rumah tua. Bangunannya besar tetapi terlihat rapuh. Cat pada dinding kayunya sudah memudar, sementara jendelanya sebagian besar tertutup tirai tebal yang robek. Ada sesuatu yang tidak biasa tentang rumah itu, sesuatu yang membuat bulu kuduk Andi berdiri. Dia mematikan mesin mobil dan turun, merasakan angin dingin yang tiba-tiba berhembus, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang aneh, seperti bau kayu lapuk bercampur darah. "Cuma imajinasi," katanya pada dirinya sendiri, mencoba mengusir pikiran buruk. Dengan langkah mantap, Andi berjalan menuju pintu depan rumah. Ketika tangannya menyentuh kenop pintu, dia mendengar sesuatu, suara samar seperti bisikan yang datang dari dalam rumah. Andi menelan ludah, menoleh ke belakang sejenak melihat ke arah desa yang kini terasa begitu jauh. "Ini cuma rumah tua," katanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun jauh di dalam hatinya, dia tahu bahwa rumah ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar dinding kayu dan atap rapuh. Pintu kayu itu berderit pelan saat Andi mendorongnya. Udara dingin dari dalam rumah langsung menyergap wajahnya.
membawa aroma apek yang pekat. Langit-langit tinggi dengan lampu gantung berdebu menyambut pandangannya. Rumah itu jauh lebih luas daripada yang terlihat dari luar, tetapi suasana di dalamnya terasa menekan, seolah-olah setiap sudut menyimpan mata yang mengawasinya. Andi mengeluarkan senter dari tasnya dan menyalakannya. Cahaya putih menyinari lorong panjang yang dipenuhi bingkai-bingkai foto tua. Wajah-wajah yang ada di dalam foto tampak buram, seperti telah memudar oleh waktu. Namun yang membuatnya merinding adalah bagaimana mata dalam foto-foto itu tampak mengikuti gerakannya. Dia menggelengkan kepala, mencoba mengusir perasaan aneh itu. Hanya efek pencahayaan, pikirnya. Langkah kakinya menggema di lantai kayu saat dia menjelajahi rumah itu. Ruang tamu dipenuhi furnitur antik yang tertutup kain putih. Ada cermin besar di dinding, tetapi pantulannya tampak lebih gelap dari seharusnya. Andi merasa ada sesuatu yang tidak wajar, tetapi dia menepis pikiran itu dan terus berjalan. Di meja ruang tamu, dia menemukan sebuah buku catatan dengan sampul kulit yang sudah retak. Halaman-halaman awalnya dipenuhi tulisan tangan yang rapi, tetapi semakin ke belakang, tulisannya menjadi berantakan, seperti ditulis dengan terburu-buru. Di salah satu halaman, Andi membaca, "Mereka datang saat malam. Mereka selalu datang, jangan biarkan mereka masuk." Andi menutup buku itu dengan tergesa-gesa, rasa dingin menjalari punggungnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah di lantai atas. Langkah itu berat, perlahan, tetapi jelas bukan hanya suara kayu yang berderit. "Siapa di sana?" serunya mencoba terdengar tegas meskipun suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang mencekam. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan hati-hati, Andi menaiki tangga kayu yang tua tiap langkahnya dan disertai bunyi derit yang panjang. Lantai atas rumah itu terdiri dari lorong sempit dengan beberapa pintu kamar. Semua pintu tertutup rapat kecuali satu di ujung lorong yang sedikit terbuka. Andi mendekat dengan senter di tangan, jantungnya berdetak semakin cepat. Dia mendorong pintu itu perlahan dan menemukan sebuah kamar tidur dengan ranjang besar berkanopi. Di dinding kamar tergantung lukisan seorang pria tua dengan jubah hitam. Tatapan pria itu tajam, seolah-olah dia benar-benar sedang melihat Andi. Namun yang menarik perhatian Andi bukan hanya lukisan itu, melainkan cermin besar di sudut ruangan. Pantulan di cermin itu tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Bayangan Andi tampak sedikit lebih gelap dan di belakangnya dia bisa melihat bayangan lain, sosok tinggi dengan tubuh kurus dan wajah yang tidak jelas. Andi membalikkan badan dengan cepat tetapi tidak ada siapapun di belakangnya, hanya ruangan kosong yang senyap. Dia menghela napas berat, mencoba menenangkan diri. "Aku terlalu lelah, ini hanya imajinasi," gumamnya. Namun saat dia akan meninggalkan kamar itu, pintu tertutup dengan sendirinya menimbulkan bunyi keras yang membuat Andi tersentak. Dia bergegas ke pintu, mencoba membukanya tetapi pintu itu tidak bergerak. Tiba-tiba cermin besar itu mulai bergetar dan bayangan di dalamnya berubah. Sosok kurus itu kini tampak lebih jelas dengan senyum yang lebar hingga telinga dan mata hitam pekat. Sosok itu tidak hanya diam di sana tetapi melangkah maju, mendekati permukaan cermin. Andi mundur ketakutan, tangannya gemetar saat dia mencoba meraih kenop pintu lagi. Kali ini pintu terbuka dengan sendirinya dan angin dingin menerpa wajahnya. Dia tidak menunggu lebih lama, dia berlari keluar kamar, turun ke lantai bawah dan mengunci diri di ruang tamu. Di tengah kegugupannya, Andi melihat sesuatu di meja. Buku catatan yang tadi dia baca kini terbuka di halaman yang berbeda. Tulisan tangan yang sama berbunyi, "Kau tidak seharusnya datang ke sini. Mereka tahu kau di sini." Andi merasa seolah-olah rumah ini bernapas. Setiap dindingnya bergerak perlahan mengawasinya. Dia tahu satu hal, malam ini akan menjadi malam yang panjang. Malam itu terasa tak berujung. Jam di ruang tamu menunjukkan pukul 2 pagi, tetapi bagi Andi, waktu seakan berhenti. Suara angin yang menderu di luar bercampur dengan bunyi-bunyi samar dari dalam rumah. Derit kayu, langkah halus, dan kadang suara seperti bisikan. Andi duduk di kursi tua dekat perapian yang sudah lama tidak digunakan. Jemarinya masih gemetar setelah pengalaman di kamar lantai atas. Dia mencoba mengatur napas, tetapi pikirannya terus memutar bayangan sosok gelap di cermin. Dia mengalihkan pandangan ke buku catatan yang ada di atas meja. Dengan ragu, dia membukanya kembali. Tulisan tangan di dalamnya tampak lebih jelas sekarang, seolah-olah buku itu hidup dan ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Salah satu halaman yang menarik perhatiannya berisi peta kasar rumah ini. Peta itu menunjukkan lokasi ruang-ruang di dalam rumah, termasuk sebuah tempat yang belum dia temukan.
ruang bawah tanah. Ingatan Andi kembali ke peringatan wanita tua di warung tadi. Jangan pernah mencoba membuka ruang bawah tanah. Namun, rasa ingin tahu selalu menjadi kelemahannya. Kalau ada sesuatu yang salah di sini, jawabannya pasti ada di bawah sana. Gumamnya, berusaha membenarkan tindakannya. Dia mengambil senter, menarik napas panjang, dan mulai mencari pintu ruang bawah tanah. Setelah beberapa menit menjelajahi lantai bawah, dia menemukannya. Sebuah pintu kayu tua yang hampir tersembunyi di balik lemari kecil di dapur. Pintu itu terkunci dengan rantai besi besar, tetapi di sebelahnya ada kunci tua yang tergantung di dinding, seolah-olah menantang siapapun untuk membukanya. Andi ragu sejenak. Aku hanya akan melihat, katanya kepada dirinya sendiri. Dengan tangan gemetar, dia membuka rantai itu. Ketika pintu terbuka, aroma busuk yang sangat kuat menyeruak, membuat Andi hampir muntah. Di balik pintu, tangga kayu yang curam menuju kegelapan mutlak terlihat. Udara di sekitarnya semakin dingin dan cahaya senter Andi tampak lebih redup seperti enggan menembus kegelapan di bawah sana. Dia melangkah hati-hati menuruni tangga, setiap pijakannya menghasilkan derit yang menakutkan. Ruang bawah tanah itu lebih luas daripada yang dia bayangkan. Dinding-dindingnya penuh coretan aneh yang menyerupai simbol-simbol kuno. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kayu besar yang dipenuhi lilin-lilin yang sudah mencair hingga membentuk pola aneh di permukaannya. Di atas meja ada sebuah buku besar dengan sampul hitam pekat, tampak jauh lebih tua daripada buku catatan yang dia temukan di atas. Buku itu dikelilingi oleh benda-benda aneh, tulang belulang kecil, botol kaca berisi cairan merah gelap, dan ukiran kayu yang menyerupai wajah manusia. Dengan ragu, Andi membuka buku itu. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan dalam bahasa yang tidak dia mengerti, tetapi di bagian tengah ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah gambar. Gambar itu menunjukkan rumah ini dengan lingkaran di sekelilingnya yang dipenuhi simbol-simbol serupa dengan yang ada di dinding. Di bawahnya ada tulisan yang dia tidak bisa pahami sepenuhnya, kecuali beberapa kata yang terasa akrab, pengorbanan dan penjaga. Sebelum dia bisa mencerna lebih jauh, dia mendengar suara langkah dari atas tangga. Langkah itu berat dan pelan, semakin lama semakin dekat. Jantung Andi berdetak kencang. Dia mematikan senter dan bersembunyi di balik meja kayu, mencoba mengatur napasnya. Langkah itu berhenti di pintu ruang bawah tanah, dan Andi merasa seolah-olah sosok itu sedang menatap langsung ke tempat persembunyiannya. Keheningan mencekam meliputi ruangan, hingga akhirnya suara berat bergema di seluruh ruang bawah tanah. Kau seharusnya tidak ada di sini. Andi menahan napas. Suara itu tidak berasal dari atas, melainkan dari dalam ruangan. Dari salah satu sudut gelap yang belum diterangi cahaya. Dia mencoba mengintip ke arah suara itu, dan yang dia lihat membuat tubuhnya kaku. Sebuah bayangan besar dengan tubuh kurus dan wajah yang samar berdiri di sana, perlahan bergerak ke arahnya. Bayangan itu tampak seperti menyatu dengan kegelapan, tetapi matanya bersinar dengan cahaya merah redup. Dengan panik, Andi meraih lilin di atas meja dan melemparkannya ke arah bayangan itu. Suara keras terdengar saat lilin itu menghantam lantai, dan ruangan langsung terasa bergetar. Andi mengambil kesempatan itu untuk berlari menaiki tangga, tidak peduli dengan bunyi langkahnya yang berderit keras. Dia berhasil keluar dari ruang bawah tanah dan menutup pintu dengan cepat, menguncinya kembali dengan rantai besi. Nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar hebat. Namun sebelum dia bisa merasa lega, dia mendengar sesuatu dari dalam rumah. Suara itu seperti tawa, tetapi dengar serak dan tidak manusiawi, menggema dari setiap sudut rumah. Kau telah membangunkan kami. Andi terpaku di tempatnya, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suara tawa serak itu perlahan memudar, digantikan oleh keheningan yang lebih menakutkan. Dia mencoba menenangkan diri, tetapi jantungnya masih berdegup kencang. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan sosok yang dia lihat di ruang bawah tanah dan bisikan yang tadi menggema di rumah ini. Langkah Andi terhenti saat dia menyadari sesuatu yang aneh. Udara di dalam rumah tiba-tiba terasa lebih berat, dan aroma busuk dari ruang bawah tanah seolah menyebar ke seluruh ruangan. Dia berbalik menuju pintu depan dengan niat untuk keluar dari rumah itu. Tetapi pintu kayu tua itu yang sebelumnya mudah terbuka, kini terkunci rapat. Dia menarik gagangnya dengan keras, bahkan mencoba menendang pintu itu, tetapi tidak ada hasil. "Sial!" serunya dengan frustrasi. Dia lalu berlari menuju jendela di ruang tamu, berharap bisa memecahkannya. Tetapi kaca jendela itu terasa seperti baja, tidak bergeming sedikit pun meskipun dia memukulnya dengan benda berat yang dia temukan.
Andi menyadari sesuatu. Rumah ini tidak ingin dia pergi. Dari sudut matanya, dia menangkap sesuatu yang bergerak di ujung lorong. Bayangan hitam melintas cepat di antara dua kamar, membuat Andi memutar tubuhnya dengan senter terarah ke sana. "Siapa di sana?" teriaknya. Mencoba mengatasi rasa takut yang semakin menguasai dirinya. Tidak ada jawaban, hanya gema suaranya sendiri. Namun perlahan dari ujung lorong terdengar suara langkah. Pelan, ritmis, tetapi tidak menyerupai langkah manusia. Sepertinya suara itu berasal dari sesuatu yang berjalan dengan lebih dari 2 kaki. Andi mundur selangkah, tubuhnya menempel ke dinding. Saat langkah itu semakin dekat, dia melihatnya, sosok hitam besar dengan tubuh melengkung dan kepala yang tampak seperti tengkorak rusak, keluar dari kegelapan. Sosok itu berhenti beberapa meter di depan Andi, matanya yang merah bersinar di kegelapan. Tanpa peringatan, makhluk itu melompat dengan kecepatan yang mengerikan. Andi berhasil menghindar, tetapi tubuhnya terjatuh ke lantai. Dia merangkak mundur dengan tergesa-gesa, sementara makhluk itu menghilang lagi ke dalam kegelapan. Ketika Andi mencoba bangkit, dia menyadari bahwa suara-suara lain mulai muncul. Suara-suara langkah, bisikan, dan tawa kecil terdengar dari berbagai arah. Rumah itu kini benar-benar hidup, mengelilinginya dengan kehadiran yang terasa seperti ribuan mata mengintainya dari setiap sudut. Dengan putus asa, Andi berlari ke ruang tamu dan mencoba mencari sesuatu yang bisa membantunya melawan makhluk-makhluk itu. Matanya tertuju pada buku catatan yang masih terbuka di meja. Di halaman yang belum dia baca, ada tulisan besar yang tampaknya baru muncul. Tutup lingkaran. Mereka hanya bisa dihentikan dengan itu. Andi mengingat lingkaran yang dia lihat di peta dan simbol-simbol di ruang bawah tanah. Mungkin itulah satu-satunya cara untuk menghentikan ini. Tanpa pikir panjang, dia berlari kembali ke dapur, membuka kembali pintu ruang bawah tanah, dan menuruni tangga dengan napas tersengal. Ruang bawah tanah itu terasa lebih gelap dan dingin daripada sebelumnya. Namun kali ini, suara bisikan datang dari segala arah semakin menguat setiap kali Andi melangkah lebih dalam. Dia mengeluarkan senter, menyorotkan cahayanya ke simbol-simbol di dinding dan lantai. Lingkaran besar di tengah ruangan kini tampak bersinar samar dengan cahaya merah, seolah-olah rumah itu tahu apa yang dia rencanakan. Andi mendekati meja kayu, mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menutup lingkaran. Dia menemukan sebuah botol kecil berisi cairan merah gelap yang tampak seperti darah kering. Di dekatnya ada pisau ritual kecil dengan gagang yang diukir simbol serupa. "Semoga ini berhasil," gumamnya dengan napas berat. Dia mengambil pisau itu dan memotong telapak tangannya, darah segar menetes ke lantai mengenai simbol-simbol yang ada di dalam lingkaran. Pada saat itu, seluruh ruangan berguncang dan suara jeritan mengerikan menggema dari kegelapan. Bayangan hitam mulai bermunculan dari sudut ruangan. Semuanya bergerak mendekati Andi dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Namun, sebelum mereka bisa menyentuhnya, lingkaran besar di lantai menyala dengan cahaya terang, mendorong bayangan itu mundur. Andi terus meneteskan darahnya ke simbol-simbol di lingkaran, meskipun rasa sakit di tangannya semakin menyiksa. Namun, saat dia melakukannya, salah satu bayangan berhasil menerobos penghalang cahaya dan meraih kakinya. Dia menjerit saat makhluk itu menariknya dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan sisa tenaganya, Andi meraih botol cairan merah di meja dan menuangkannya ke dalam lingkaran. Cahaya merah menyala semakin terang, dan jeritan dari makhluk-makhluk itu berubah menjadi tangisan yang memekakkan telinga. Bayangan yang menyeret Andi terlepas, dan semuanya perlahan menghilang ke dalam kegelapan, seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Keheningan kembali melingkupi ruangan. Andi terduduk lemas di lantai, tubuhnya penuh luka dan darah. Andi mencoba berdiri meski tubuhnya terasa lemah dan kaki bergetar. Darah yang mengalir dari telapak tangannya mulai berhenti, meninggalkan rasa perih yang menusuk. Cahaya merah dari lingkaran di ruang bawah tanah telah meredup, meninggalkan bayangan samar di sekitarnya. Untuk sesaat, suasana terasa tenang. Tetapi Andi tahu itu bukanlah akhir. Dia memandang ke sekeliling ruangan bawah tanah itu, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut. Buku hitam di meja kayu yang tadi dia buka kini telah tertutup rapat, tetapi simbol di sampulnya bersinar redup. Seolah-olah buku itu masih menyimpan kekuatan misterius yang belum tersentuh. Sambil menarik napas panjang, Andi memutuskan meninggalkan ruang bawah tanah. Dia menutup pintunya rapat-rapat dan mengunci rantai besi dengan tangan gemetar. Namun begitu dia melangkah ke ruang tamu, sebuah perubahan yang mencengangkan menantinya.
Rumah itu kini berbeda. Interiornya, yang sebelumnya penuh debu dan tua, tampak berubah menjadi jauh lebih menyeramkan. Dinding-dindingnya seolah basah, seperti dilumuri cairan hitam pekat. Foto-foto yang tergantung di lorong kini menunjukkan wajah-wajah yang menjerit ketakutan, seolah-olah mereka terperangkap di dalamnya. Andi merasa seperti sedang berada di dunia lain. Dia mencoba membuka pintu depan sekali lagi, tetapi kali ini pintu itu tidak hanya terkunci. Sebuah tulisan besar yang tergores di permukaannya berbunyi, "Tidak ada jalan keluar." Andi mundur dengan napas tersengal. Dia berlari menuju jendela, tetapi pemandangan di luar telah berubah. Tidak ada lagi desa yang dia lihat sebelumnya. Yang ada hanya kabut tebal, dan di balik kabut itu terlihat sosok-sosok tinggi berkerumun, berdiri diam sambil mengarahkan pandangan kosong ke rumah. Tidak mungkin, gumam Andi. Suaranya hampir tak keluar. Tiba-tiba, rumah itu berguncang hebat seperti sedang diserang dari luar. Langit-langit berderit dan debu berjatuhan dari atas. Jeritan dan tawa yang mengerikan terdengar dari segala arah, memenuhi rumah dengan suara-suara yang tidak manusiawi. Andi tahu dia harus melakukan sesuatu, tetapi pikirannya kosong. Dia berlari ke dapur, mencari benda apa saja yang bisa digunakan untuk melindungi dirinya. Di salah satu laci tua, dia menemukan sebuah pisau dapur yang tumpul. Meski tidak yakin itu akan berguna, dia tetap membawanya, menggenggam erat gagangnya dengan tangan yang masih berdarah. Langkah kaki berat terdengar dari lantai atas. Andi menoleh ke arah tangga dan melihat bayangan besar bergerak perlahan. Sosok itu lebih besar dari yang sebelumnya dia lihat, dengan tubuh yang tampak melengkung dan kepala yang hampir menyentuh langit-langit. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Andi tahu dia tidak bisa melawan makhluk itu. Dia berlari ke arah belakang rumah, berharap menemukan jalan keluar lain. Namun semua pintu dan jendela terkunci rapat. Dia kembali ke ruang tamu, napasnya tersengal, sementara suara langkah itu semakin dekat. Saat dia hampir kehilangan harapan, dia melihat sesuatu di salah satu sudut ruangan, sebuah pintu kecil yang sebelumnya tidak ada. Pintu itu tampak seperti pintu lemari, tetapi cahaya redup berwarna biru keluar dari celah di bawahnya. Andi tidak punya pilihan lain. Dia berlari ke arah pintu itu, membuka gagangnya, dan masuk ke dalamnya tanpa berpikir panjang. Begitu dia menutup pintu di belakangnya, suara langkah makhluk itu tiba-tiba berhenti. Ruangan di balik pintu kecil itu ternyata jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Cahaya biru yang redup memenuhi tempat itu, menciptakan suasana yang tenang tetapi sekaligus aneh. Dinding-dindingnya penuh dengan simbol-simbol kuno yang beberapa di antaranya sama dengan yang dia lihat di ruang bawah tanah. Di tengah ruangan ada sebuah altar batu kecil dengan sebuah benda yang tergeletak di atasnya, sebuah kunci emas berukir rumit. Di samping kunci itu ada secarik kertas dengan tulisan tangan yang tampaknya sangat tua. Kunci ini akan membawamu keluar, tetapi hanya jika kau membayar harganya. Andi menggenggam kunci itu dengan ragu. Dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan harga, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dengan kunci itu di tangan, dia kembali ke pintu kecil dan membuka gangnya, berharap itu akan membawanya keluar dari mimpi buruk ini. Namun, saat dia melangkah keluar, dia tidak kembali ke ruang tamu. Sebaliknya dia berada di tempat yang sepenuhnya berbeda, sebuah lorong panjang dengan dinding batu dan cahaya merah redup yang menerangi jalannya. Lorong itu dipenuhi bisikan, dan suara-suara itu memanggil namanya dengan nada yang mengerikan. "Andi, kau milik kami." Lorong itu seolah tidak berujung. Setiap langkah yang diambil Andi terasa seperti melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan yang tak bisa dipahami. Cahaya merah redup di dinding bergoyang, seolah berasal dari nyala api yang tidak terlihat. Di setiap langkah, bisikan yang memanggil namanya semakin jelas. Kini bercampur dengan suara tawa yang menyeramkan dan jeritan samar. Andi menggenggam kunci emas di tangannya erat-erat, berharap benda itu benar-benar bisa membawanya keluar dari tempat ini. Tetapi hatinya dipenuhi keraguan. Apa yang dimaksud dengan harga? Dan bagaimana jika itu sesuatu yang lebih buruk daripada kematian? Setelah berjalan cukup lama, dia melihat sesuatu di ujung lorong. Sebuah pintu besar, terbuat dari kayu hitam yang dihiasi ukiran-ukiran aneh, berdiri megah di tengah kegelapan. Di bagian tengah pintu ada lubang kunci yang sesuai dengan bentuk kunci emas yang dia pegang. Namun, sebelum dia bisa mendekati pintu, sosok tinggi muncul dari bayangan di depannya.
Makhluk itu memiliki tubuh kurus yang menyerupai manusia, tetapi wajahnya hanya berupa rongga gelap tanpa mata atau mulut. Tubuhnya diselimuti kain hitam yang kompang camping, dan dari tubuhnya memancar aura dingin yang menusuk tulang. Makhluk itu berdiri diam, menatap Andi dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Suara berat dan menggema keluar dari kegelapan di sekitarnya. Kau ingin keluar dari sini, manusia. Kau tahu setiap pintu memiliki penjaganya, dan setiap penjaga menagih harganya. Andi menelan ludah, berusaha untuk tetap tenang. Apa maksudmu dengan harga? Tanyanya dengan suara bergetar. Makhluk itu perlahan mengangkat tangannya menunjuk ke arah kunci emas di tangan Andi. Kunci itu membuka pintu, tetapi hanya mereka yang rela menyerahkan sesuatu yang berharga yang bisa melangkah melewatinya. Andi terdiam. Sesuatu yang berharga, apa maksudmu? Aku tidak punya apa-apa. Makhluk itu tertawa, suara seraknya menggema di seluruh lorong. Semua manusia memiliki sesuatu yang berharga. Ingatanmu, tubuhmu, atau bahkan jiwamu. Pilihlah apa yang akan kau korbankan, atau selamanya kau akan terjebak di sini. Andi terhenyak. Dia tidak tahu harus memilih apa. Ingatannya, itu berarti dia akan kehilangan siapa dirinya. Tubuhnya, apa artinya hidup tanpa kendali atas tubuhnya? Jiwanya, itu adalah inti dari keberadaan dirinya. Sesuatu yang tak bisa dia bayangkan kehilangan. Tetapi waktu tidak berpihak kepadanya. Lorong itu mulai bergetar dan suara jeritan mengerikan semakin mendekat dari arah belakang. Bayangan-bayangan hitam mulai merayap di sepanjang dinding, siap untuk menangkapnya jika dia ragu terlalu lama. Dengan panik, Andi berteriak, "Ambil ingatanku, ambil semuanya, asal aku bisa pergi dari sini." Makhluk itu mengangguk perlahan, pilihan telah dibuat. Andi merasakan sesuatu yang dingin menembus pikirannya, seperti tangan tak terlihat yang merobek-robek kenangan dari kepalanya. Dia mencoba melawan, tetapi semakin lama, ingatan tentang keluarganya, teman-temannya, bahkan siapa dirinya mulai memudar. Hanya ada kehampaan yang menggantikan semuanya. Saat proses itu selesai, tubuh Andi terhuyung-huyung ke depan. Dia hampir jatuh, tetapi kunci emas di tangannya mulai bersinar terang. Pintu hitam besar di depannya terbuka perlahan, mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Makhluk itu memandangnya untuk terakhir kalinya. Pergilah, manusia, tetapi ingat, kau sekarang hanyalah bayangan dari dirimu sendiri. Andi melangkah melewati pintu itu, dan dunia di sekitarnya berubah. Cahaya putih menyelimuti semuanya, menyilaukan matanya, hingga akhirnya dia merasa tubuhnya terlempar ke suatu tempat. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan dirinya berdiri di pinggir jalan, tepat di depan gerbang desa tempat dia memulai perjalanan ini. Malam itu sunyi, tanpa ada tanda-tanda aneh. Tetapi sesuatu terasa salah. Andi menyentuh kepalanya, mencoba mengingat apa yang terjadi, tetapi tidak ada apapun di sana. Dia bahkan tidak ingat namanya. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah perasaan takut yang tak dapat dijelaskan dan kunci emas yang masih tergenggam di tangannya. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar. Andi menoleh, tetapi tidak ada siapapun. Namun suara itu semakin dekat, dan tawa kecil yang menyeramkan mulai terdengar, menggema di antara pepohonan. Dia berlari meskipun dia tidak tahu kemana harus pergi. Di belakangnya suara itu semakin dekat, mengingatkan bahwa meskipun dia telah keluar dari rumah itu, sesuatu telah mengikutinya. Dan itu tidak akan pernah berhenti. Andi berlari sekuat tenaga menyusuri jalan berbatu di tepi desa. Meski tubuhnya lelah, rasa takut yang melumpuhkan memberinya kekuatan untuk terus bergerak. Suara langkah kaki yang mengikutinya semakin keras, seolah-olah makhluk itu hanya beberapa meter di belakangnya. Ketika akhirnya dia mencapai sebuah pertigaan, Andi berhenti sejenak untuk mengatur napas. Tapi jalan di depannya tampak aneh. Kedua cabang jalan itu seperti identik dikelilingi kabut tebal yang menutupi apapun di kejauhan. Tidak ada penanda, tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang mencekam. Di tengah kebingungan, suara itu datang lagi. "Andi," bisikan itu rendah, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Dia menoleh dengan panik, tetapi yang dia lihat hanya kabut yang melayang perlahan. Tidak ada makhluk, tidak ada apa-apa. Namun, Andi tahu dia tidak sendirian. Makhluk itu tidak lagi hanya mengikuti, makhluk itu seolah bermain dengannya, menikmati ketakutannya. Andi memilih jalan ke kanan, berharap instingnya membawanya ke tempat yang aman. Namun, setiap langkah yang dia ambil terasa seperti melangkah di tempat. Pohon-pohon di sekitarnya tampak tidak berubah, seperti dia tidak benar-benar bergerak. Tidak mungkin, gumamnya mulai panik.
Dia mencoba berlari lebih cepat, tetapi suara langkah kakinya sendiri mulai terdengar aneh, seperti bukan miliknya. Ketika dia berhenti, suara itu tetap berlanjut. Andi berbalik cepat, dan di sana, di balik kabut, muncul bayangan yang bergerak perlahan ke arahnya. Bayangan itu tinggi, dengan bentuk tubuh yang tidak simetris, seolah-olah ada sesuatu yang salah dalam strukturnya. Namun yang paling menakutkan adalah matanya. Dua lubang merah yang bersinar seperti bara, menatap Andi dengan intensitas yang membakar. Makhluk itu tidak bergerak cepat, tetapi ada sesuatu yang mengerikan dari cara ia mendekat, seolah-olah tahu bahwa Andi tidak punya tempat untuk lari. Andi mengangkat kunci emas yang masih dia pegang, berharap benda itu bisa melindunginya. Tetapi makhluk itu hanya tertawa, suara tawa yang menggemuruh seperti guntur. Kunci itu bukan untuk melawan aku, suara berat makhluk itu bergema. Itu adalah tiketmu, tetapi bukan keselamatanmu. Andi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam keputusasaan, dia berteriak, "Apa yang kau inginkan dariku? Aku sudah membayar harga yang kau minta." Makhluk itu berhenti beberapa meter darinya, cahaya matanya meredup sedikit. Kau menyerahkan ingatanmu, tetapi kau lupa satu hal, manusia. Ketika kau kehilangan siapa dirimu, kau menjadi milik kami. Kata-kata itu menghantam Andi seperti palu. Dia mundur, mencoba memahami maknanya. Apakah ini berarti dia tidak bisa lepas? Bahwa sejak dia menyerahkan ingatannya, dia telah menjadi bagian dari dunia yang gelap ini? Makhluk itu mengangkat tangannya, dan kabut di sekitarnya mulai menggulung membentuk dinding yang menutup jalan di belakang Andi. Tidak ada jalan keluar. "Masuklah ke dalam kegelapan," makhluk itu berkata. "Terimalah takdirmu." Andi menggeleng, mencoba melawan perasaan putus asa yang mulai menguasainya. Tapi tanpa ingatan, tanpa rasa diri, apa yang tersisa darinya, dia merasa seperti hanyalah cangkang kosong, berjalan tanpa tujuan di dunia yang tidak dia kenali. Namun, saat dia hampir menyerah, sesuatu di dalam dirinya berbisik. Sebuah suara kecil hampir tertelan oleh rasa takut, tetapi tetap ada. Lawan. Andi menggenggam kunci emas itu dengan erat. Jika ini benar-benar tiketnya, mungkin dia hanya belum tahu cara menggunakannya. Dengan keberanian yang hampir tidak ada, dia berteriak, "Aku mungkin tidak punya ingatan, tapi aku masih hidup. Dan selama aku hidup, aku akan melawan." Dia mengangkat kunci itu tinggi-tinggi. Cahaya terang tiba-tiba meledak dari kunci itu, memancar ke seluruh arah. Makhluk itu menjerit keras, menutupi matanya dengan tangan besar yang bengkok. Kabut di sekitarnya mulai menghilang, dan Andi merasa tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Sebelum semuanya menjadi gelap, dia mendengar suara makhluk itu, kali ini penuh dengan kemarahan. "Ini belum selesai, manusia. Aku akan menemukanmu." Andi terbangun di tanah yang lembab, dikelilingi oleh hutan yang gelap. Tidak ada tanda-tanda makhluk itu, tidak ada kabut, tidak ada suara bisikan, hanya dia dan kunci emas di tangannya. Meski rasa takut masih menyelimutinya, Andi tahu satu hal, dia belum benar-benar keluar dari mimpi buruk ini. Tetapi untuk saat ini dia masih hidup, dan itu cukup untuk membuatnya terus maju. Andi terduduk di tanah basah, tubuhnya gemetar karena kelelahan. Dia menatap kunci emas yang dingin di tangannya, bingung bagaimana benda itu bisa membawanya sejauh ini. Di balik semua ketakutannya, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Siapa dirinya sebenarnya? Apa yang dia lakukan di tempat ini? Dia mencoba mengingat sesuatu, apa saja, tetapi pikirannya kosong. Satu-satunya yang dia tahu adalah perasaan asing di dadanya. Seperti ada sesuatu yang hilang. Sebuah suara berat tiba-tiba terdengar dari arah belakangnya, membuatnya langsung bangkit. "Kau terlihat tersesat, nak." Suara itu lembut namun penuh otoritas. Andi berbalik dengan cepat. Di hadapannya berdiri seorang pria tua berjubah putih panjang, wajahnya penuh kerutan namun matanya memancarkan kehangatan. Cahaya redup seolah mengelilinginya, memberikan kesan bahwa pria itu bukanlah orang biasa. "Siapa kau?" tanya Andi curiga. Tubuhnya masih tegang. Pria itu tersenyum kecil. "Namaku Alwan. Aku datang untuk membantumu, Andi." Andi terkejut. "Kau tahu namaku?" Alwan mengangguk perlahan. "Tentu saja. Kau adalah seorang arsitek yang datang ke tempat ini untuk mengevaluasi bangunan tua di desa ini, bukan?" Andi mengerutkan kening, mencoba mencerna informasi itu. "Aku seorang arsitek? Tapi, aku tidak ingat apapun." Alwan menghela napas, menatap Andi dengan tatapan penuh simpati. "Kau telah menyerahkan ingatanmu untuk keluar dari perangkap yang dibuat oleh dunia bayangan. Itu adalah harga yang berat dan tidak semua orang sanggup membayarnya." Andi merasakan dadanya sesak. Dunia bayangan, apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Aku
Aku hanya ingat hujan, lalu rumah itu. Rumah itu adalah perangkap, potong Alwan, suaranya tegas. Bangunan tua yang kau coba evaluasi adalah gerbang ke dunia bayangan, tempat di mana jiwa-jiwa yang lemah akan terperangkap selamanya. Kau tidak sengaja membukanya, dan kini kau menjadi bagian dari permainannya. Andi mundur selangkah, rasa takut kembali menyeruak. Kenapa aku? Aku tidak mencari masalah. Aku hanya bekerja, mengevaluasi bangunan itu seperti yang diminta. Alwan menatap Andi dengan dalam. Karena kau berbeda, Andi. Dunia bayangan memilih mereka yang memiliki kekosongan dalam dirinya. Kau mungkin seorang arsitek yang hebat, tetapi hatimu menyimpan sesuatu, keraguan, rasa bersalah, atau kehilangan yang membuka pintu bagi mereka untuk masuk. Andi menunduk, mencoba mengingat apa yang dia rasakan sebelum semuanya terjadi. Tapi tidak ada yang muncul, hanya kehampaan. Dia mendongak lagi, menatap Alwan. Jika aku kehilangan ingatanku, bagaimana aku bisa keluar dari sini? Bagaimana aku bisa melawan sesuatu yang bahkan aku tidak mengerti? Alwan mendekatinya, menepuk bahunya dengan lembut. Kunci emas yang kau pegang adalah jawabanmu, tetapi itu bukan alat yang bisa kau gunakan sembarangan. Untuk mengaktifkannya, kau harus menemukan kembali siapa dirimu, kenanganmu, tujuanmu, dan keberanianmu. Dan untuk itu aku akan membantumu. Andi menggelengkan kepala. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana caranya aku menemukan sesuatu yang bahkan tidak ada di dalam pikiranku lagi? Alwan menunjuk ke arah hutan di belakang mereka. Ikuti aku, ada sesuatu yang harus kau lihat. Meski ragu, Andi akhirnya mengikuti pria tua itu. Mereka berjalan menyusuri hutan yang tampak lebih terang, pohon-pohonnya tidak lagi terlihat menyeramkan. Udara dingin terasa sedikit lebih hangat dan Andi mulai merasa lebih tenang meskipun masih penuh kebingungan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah danau kecil dengan air yang begitu jernih hingga permukaannya memantulkan cahaya bulan dengan sempurna. Alwan berhenti di tepi danau dan menunjuk ke permukaan air. Lihatlah ke sana, kau akan melihat lebih dari sekadar bayangan. Andi mendekati danau, menatap ke permukaannya. Awalnya ia hanya melihat pantulan dirinya, seorang pria dengan wajah lelah dan mata penuh kebingungan. Tapi perlahan, gambar lain mulai muncul. Dia melihat dirinya berdiri di depan meja besar, menggambar sketsa bangunan di atas kertas besar. Lalu muncul gambaran dirinya berjalan di lorong-lorong sebuah rumah tua, memperhatikan retakan di dinding sambil mencatat sesuatu. Kemudian dia melihat seorang wanita tersenyum ke arahnya mengangkat secangkir kopi di sebuah kafe kecil. Ini aku, bisik Andi, matanya membesar. Arsitek? Dan dia siapa? Dia menunjuk ke wanita di bayangan itu, merasa ada sesuatu yang akrab namun sulit dijelaskan. Alwan tersenyum kecil. Itu adalah orang yang penting bagimu. Tetapi untuk mengingatnya sepenuhnya, kau harus menghadapi apa yang hilang darimu, ketakutanmu, rasa bersalahmu, dan kehilanganmu. Andi menarik napas panjang, mencoba memahami kata-kata itu. Apa maksudmu? Aku harus menghadapi ketakutanku? Bagaimana caranya? Alwan menyentuh kunci emas di tangan Andi. Kunci ini akan membawamu ke tempat itu. Tetapi ingat, setiap kenangan memiliki penjaganya. Kau harus menghadapi mereka untuk merebut kembali ingatanmu. Aku bisa memandumu sampai ke pintu, tetapi kau yang harus membukanya sendiri. Andi menatap kunci emas itu dengan tatapan kosong. Dia tidak tahu apakah dia siap, tetapi dia tahu satu hal, dia tidak bisa terus hidup tanpa tahu siapa dirinya. Aku akan melakukannya, katanya akhirnya meski suaranya bergetar. Aku tidak peduli apa yang ada di dalam sana, aku harus tahu siapa aku. Alwan mengangguk dengan puas. Baiklah nak, mari kita mulai perjalanan ini. Tetapi ingat, apapun yang terjadi, jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Mereka hanya bisa menang jika kau menyerah. Dengan itu, mereka melangkah ke dalam bayangan yang menunggu di hutan. Andi melangkah ke dalam kegelapan yang pekat. Di belakangnya, kakek Alwan berjalan dengan tenang, tongkat kayunya mengetuk tanah setiap beberapa langkah. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat dan Andi tahu bahwa dia sedang menuju pusat dari dunia bayangan ini. Tempat di mana semua pertanyaan akhirnya akan terjawab. Kau hampir sampai, Andi, kata Alwan, suaranya tegas namun menenangkan. Tetapi penjaga terakhir tidak akan membiarkanmu pergi tanpa perlawanan. Andi menatap kunci emas yang tergenggam di tangannya. Sejak dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ini, kunci itu perlahan memancarkan cahaya yang semakin terang. Dia tahu benda itu adalah satu-satunya harapannya untuk bertahan. Mereka bilang penjaga ini tahu semua tentangku, ujar Andi pelan. Apa itu berarti dia tahu kelemahanku? Alwan mengangguk. Dia akan menggunakan ingatanmu yang paling menyakitkan untuk melawanmu.
Tetapi kau punya keunggulan, Andi. Kau sekarang tahu bahwa ingatan itu milikmu, dan hanya kau yang bisa menguasainya, bukan sebaliknya. Andi menarik napas dalam-dalam, mencoba mempersiapkan dirinya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah ruangan besar yang terbuka di tengah hutan gelap. Tanahnya datar dan kosong, hanya dihiasi retakan-retakan yang tampak seperti akar pohon tua. Di tengah ruangan itu, berdiri sesosok makhluk besar dengan tubuh seperti bayangan pekat, sepasang mata merah menyala, dan cakar panjang yang berkilauan. Makhluk itu tertawa rendah ketika melihat Andi dan Alwan. Jadi manusia kecil ini ingin kembali menjadi dirinya sendiri. Suara makhluk itu bergema, penuh ejekan. Kau tidak akan bisa merebut kembali ingatanmu tanpa membayar harga yang lebih besar. Andi merasa tubuhnya gemetar, tetapi dia menatap makhluk itu dengan tekad. Aku tidak peduli berapa harga yang harus aku bayar. Aku hanya ingin tahu siapa diriku. Makhluk itu menggeram, lalu tiba-tiba mengangkat salah satu cakarnya. Kabut hitam muncul dari tanah dan membentuk adegan-adegan yang membuat Andi tertegun. Dia melihat dirinya sendiri berdiri di sebuah gedung tinggi, memandang pemandangan kota dengan wajah lelah. Kemudian adegan lain muncul, seorang wanita yang sama seperti yang dia lihat di danau tersenyum ke arahnya. Namun, senyum itu berubah menjadi air mata ketika dia memalingkan wajah dan pergi, meninggalkan Andi yang terlihat terpukul. "Apa ini?" tanya Andi dengan suara serak, meski dia sudah tahu jawabannya. "Ini adalah ingatanmu, manusia," jawab makhluk itu. "Wanita itu mencintaimu, tetapi kau meninggalkannya demi ambisimu. Kau adalah seorang pengecut yang melarikan diri dari hidupmu sendiri." Andi merasa dadanya sesak. Dia mencoba mengingat wanita itu. Wajahnya, suaranya, momen-momen yang mereka habiskan bersama. Gambaran itu begitu nyata tetapi juga menyakitkan. "Kakek," bisik Andi menoleh ke Alwan. "Apakah ini benar? Apakah aku benar-benar meninggalkannya?" Alwan menatapnya dengan tenang. "Kau harus menghadapi kenyataan, Andi. Tetapi ingat, semua orang membuat kesalahan. Apa yang penting adalah apa yang kau lakukan setelah menyadarinya." Makhluk itu tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Kau tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua, manusia. Ingatan itu akan menghancurkanmu." Andi menunduk, tetapi kali ini dia tidak menyerah pada rasa bersalahnya. Dia menggenggam kunci emas dengan erat, lalu menatap makhluk itu dengan keberanian yang baru ditemukan. "Kau benar, aku membuat kesalahan. Tapi aku juga tahu bahwa aku bisa memperbaikinya. Ingatan ini adalah milikku, dan aku akan memilikinya kembali, tidak peduli apapun yang kau katakan." Cahaya dari kunci emas itu tiba-tiba memancar dengan terang, menyilaukan. Makhluk itu menjerit, mencoba menutupi matanya yang merah menyala. Alwan berdiri di belakang Andi, tongkatnya terangkat, menciptakan perisai cahaya untuk melindungi mereka. "Arahkan kuncinya ke pusat tubuhnya, Andi," seru Alwan. "Itu akan membuka jalanmu." Andi berlari ke arah makhluk itu, meski tanah di bawahnya bergetar dan retakan besar mulai muncul. Dengan seluruh kekuatannya, dia menusukkan kunci emas itu ke dada makhluk tersebut. Jeritan makhluk itu menggema, diikuti oleh ledakan cahaya yang begitu terang hingga menyelimuti seluruh tempat itu. Semua kabut dan bayangan menghilang, meninggalkan Andi berdiri di tengah kehampaan, tubuhnya gemetar tetapi masih tegak. Ketika Andi membuka matanya, dia tidak lagi berada di ruangan gelap itu. Dia berada di tepi danau, tempat di mana dia pertama kali bertemu kakek Alwan. Di tangannya kunci emas itu perlahan memudar, menjadi abu yang tertiup angin. "Kau berhasil, Andi," kata Alwan yang berdiri di sampingnya. Andi menatap pria tua itu, air mata mengalir di pipinya. "Aku ingat sekarang, semuanya. Aku adalah seorang arsitek yang terlalu sibuk mengejar karier sampai aku kehilangan dia, wanita itu. Aku meninggalkannya dan aku bahkan tidak sempat meminta maaf." Alwan tersenyum lembut. "Sekarang kau punya kesempatan untuk memperbaikinya. Ingatanmu adalah bagian dari dirimu, dan kau sudah memilikinya kembali. Gunakan itu dengan bijak, nak." Andi mengangguk, meski hatinya masih terasa berat. Dia tahu perjalanan ini tidak hanya mengembalikan ingatannya, tetapi juga memberinya kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. "Terima kasih, kakek," kata Andi dengan suara pelan. Alwan tersenyum, lalu perlahan menghilang menjadi butiran cahaya, meninggalkan Andi sendirian di tepi danau. "Hidupmu ada di tanganmu sekarang, Andi," suara Alwan bergema di udara. "Pergilah dan jangan sia-siakan kesempatan ini." Andi membuka matanya di dunia nyata, duduk di kursi mobilnya yang diparkir di depan rumah tua itu. Hujan sudah berhenti dan matahari pagi mulai muncul di cakrawala.
Dia menggenggam kemudi dengan erat menatap rumah yang hampir membawanya ke dalam kehancuran. Dengan senyum tipis dan tekad baru, Andi menghidupkan mesin mobilnya. Dia tahu kemana harus pergi sekarang. Setelah meninggalkan rumah tua itu, Andi berkendara melewati jalanan yang mulai diterangi sinar matahari pagi. Udara segar menggantikan rasa mencekam yang sebelumnya menghantui dirinya. Di dalam mobil, dia memutar-mutar cincin kecil yang ditemukan di saku jasnya. Benda yang sepertinya membawa kenangan yang dulu hilang darinya. Dia berhenti di depan sebuah kafe kecil di pinggiran kota, tempat yang anehnya terasa akrab. Aroma kopi hangat dan suara denting cangkir menyambutnya saat dia melangkah masuk. Di sudut ruangan, seorang wanita sedang membaca buku, rambut panjangnya jatuh menutupi sebagian wajahnya. Andi mengenalinya seketika. Wanita itu adalah Mila, orang yang terus muncul dalam ingatannya selama perjalanan di dunia bayangan. Jantung Andi berdebar keras saat dia berjalan mendekat. Mila mengangkat pandangannya, dan untuk sesaat mereka hanya saling menatap. Waktu seolah berhenti. "Andi?" Suara Mila penuh keraguan tapi juga kehangatan. Andi tersenyum meski matanya sedikit berkaca-kaca. "Mila, aku akhirnya menemukanmu." Wanita itu mengerutkan kening. "Apa maksudmu? Kau menghilang begitu saja selama berbulan-bulan. Kau tidak memberitahu apapun." Andi duduk di depannya menggenggam tangan Mila yang dingin. "Aku tahu, dan aku minta maaf. Aku kehilangan diriku sendiri, Mila. Ambisiku, pekerjaanku, semuanya mengaburkan apa yang sebenarnya penting dalam hidupku. Dan itu adalah kau." Mila menatapnya dengan ragu, tetapi dia tidak menarik tangannya. "Kau menyakitiku, Andi. Kau meninggalkan aku tanpa penjelasan. Apa yang membuatmu kembali sekarang?" Andi menghela napas dalam-dalam. "Aku tidak punya alasan yang cukup baik untuk membenarkan apa yang aku lakukan. Tapi aku belajar dari perjalanan panjang ini. Aku tidak akan pernah bisa menjadi diriku sendiri tanpa kau di sisiku. Aku ingin memperbaiki semuanya jika kau bersedia memberi aku kesempatan." Mata Mila mulai berkaca-kaca. Dia ingin marah, ingin mengingatkan Andi akan semua rasa sakit yang dia alami. Tetapi tatapan pria itu penuh ketulusan. Dia melihat sosok yang berbeda dari sebelumnya. Seseorang yang tampak lebih tulus dan lebih menghargai apa yang ada di depannya. "Kau yakin, Andi?" tanya Mila dengan suara lembut. "Kali ini, kau benar-benar tahu apa yang kau inginkan?" Andi mengangguk, lalu mengeluarkan cincin kecil dari sakunya. "Aku tahu. Aku ingin kita memulai lagi, Mila. Dari awal, tanpa keraguan, tanpa kebohongan. Aku ingin memperjuangkanmu seperti seharusnya aku lakukan sejak awal." Mila menatap cincin itu dengan mata lebar, lalu kembali menatap Andi. Hening sejenak sebelum dia akhirnya tersenyum kecil, senyum yang menghangatkan hati Andi. "Baiklah," katanya pelan, meski suaranya sedikit bergetar. "Tapi, hanya jika kau berjanji untuk tidak menyerah lagi, apapun yang terjadi." Andi menggenggam tangan Mila lebih erat. "Aku janji, Mila. Kali ini, aku tidak akan pergi kemanapun." Mereka duduk di sana cukup lama, berbicara tentang masa lalu, luka, dan harapan baru. Di luar jendela kafe, matahari pagi bersinar terang, seolah memberi restu pada awal yang baru bagi mereka. Ketika Andi keluar dari kafe bersama Mila di sisinya, dia merasa seperti orang yang berbeda. Tidak ada lagi kekosongan di hatinya, tidak ada lagi bayangan gelap yang menghantui pikirannya. Bersama Mila, dia merasa utuh, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia benar-benar merasa damai. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.